Pemilu terbaru menjadi panggung ironis sejarah. PDIP, partai yang dulu mendominasi peta kekuasaan, kini berhadapan dengan kenyataan pahit, kekalahan telak di berbagai provinsi. Kekalahan ini bukan sekadar angka atau strategi kampanye yang gagal. Ini adalah panggilan untuk merenung, menyelami kembali akar-akar politik kita, dan bertanya, apakah ini bentuk karma sejarah? 23 tahun lalu, sebuah drama besar terjadi di negeri ini. Gus Dur, seorang pemimpin visioner dengan gagasan revolusioner, dilengsarkan dari kursi presiden. Prosesnya penuh intrik, dilumuri ambisi, dan tak sedikit yang menyebutnya sebagai kudeta politik yang dibungkus dengan prosedur konstitusional. Di tengah itu, ada nama-nama besar, Megawati Soekarnoputri, yang akhirnya naik menjadi presiden, dan Amin Rais, yang dikenal sebagai motor utama di balik gerakan pelengsaran. Gus Dur sendiri, dengan kecerdasannya yang jenaka, sudah lebih dulu meramalkan nasib mereka. Nanti mereka akan menjadi gelandangan politik, ucapnya. Saat itu kalimat itu terdengar seperti satir belaka. Tapi hari ini, melihat posisi PDIP yang terpuruk, kata-kata Gus Dur tampak lebih seperti nubuat yang akhirnya terwujud. Apa yang terjadi pada PDIP adalah pengingat tajam tentang bagaimana politik seringkali membayar lunas utang moralnya. Ketika kekuasaan diraih melalui cara-cara yang tidak bermartabat, konsekuensinya adalah kehancuran legitimasi, sebab rakyat, sekeras apapun, usaha mengaburkan suara mereka, pada akhirnya akan mengingat. Mereka tidak lupa bagaimana kekuasaan yang dulu diraih justru mengorbankan seorang pemimpin yang membawa pesan pembaruan, hanya karena ide-idenya terasa terlalu besar untuk sistem yang sudah kadung usang. Ironi semakin terasa ketika kita melihat narasi PDIP hari ini yang kerap menyerukan keadilan dan kerakyatan. Bagaimana sebuah partai yang dulu menjadi bagian dari operasi menggulingkan seorang presiden dengan alasan inkompetensi, kini terjungkal oleh persepsi publik yang sama, ketidakmampuan menjawab kebutuhan zaman. Dan di sini, bayang-bayang karma itu terasa nyata. Kekalahan PDIP di banyak provinsi adalah lebih dari sekadar hasil dari mesin partai yang lelah atau strategi kampanye yang gagal membaca perubahan. Ini adalah manifestasi dari rakyat yang mulai mempertanyakan relevansi mereka. Sebab dalam politik, legitimasi bukan soal siapa yang memegang kuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga kepercayaan. Yang lebih ironis, Amin Rais yang pernah menjadi tokoh sentral dalam upaya pelengsaran Gus Dur, kini juga tampak terpinggirkan dari panggung besar politik nasional. Seolah alam semesta memang punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangan. Kekalahan ini seharusnya menjadi bahan introspeksi, tidak hanya untuk PDIP, tetapi untuk semua aktor politik di negeri ini. Sebab jika sejarah terus berulang dan kekuasaan terus dipertahankan dengan cara-cara yang melukai nurani bangsa, karma serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk menghantui. Dan seperti yang Gus Dur katakan dengan senyum kecilnya dulu, mereka akan menjadi gelandangan politik. Hari ini kata-kata itu tidak lagi terdengar seperti lelucon. Mereka adalah pelajaran, bahkan mungkin peringatan keras bagi siapapun yang berambisi tanpa batas dalam dunia politik. Namun pertanyaannya, apakah mereka, PDIP dan aktor-aktor lain dalam drama politik masa lalu, benar-benar belajar dari semua ini? Kekalahan di berbagai provinsi seharusnya menjadi momen refleksi mendalam, bukan sekedar koreksi strategi menjelang kontestasi berikutnya. Sebab masalahnya jauh lebih fundamental daripada sekedar angka suara atau isu elektabilitas. Ini tentang kehilangan arah, tentang lupa bahwa politik sejatinya adalah tentang pelayanan, bukan sekedar permainan kuasa.
Sejarah mencatat bagaimana Gus Dur berani melawan arus, berdiri di atas prinsip, meski harus melawan sistem yang korup dan elit yang haus dominasi. Sayangnya idealisme itu dianggap ancaman, bukan harapan. Ketika akhirnya ia dilengsarkan, kita kehilangan salah satu kesempatan terbesar untuk memperbaiki fondasi politik bangsa ini. 2 dekade kemudian, jejak langkah Gus Dur yang penuh idealisme itu seolah hanya menjadi kenangan samar di tengah pragmatisme politik. Partai-partai besar, termasuk PDIP, tampak lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang memahami kebutuhan rakyat. Mereka lupa bahwa rakyat tidak akan terus-menerus bisa dibungkam dengan narasi kosong atau janji yang tak pernah ditepati. Ironi terbesar adalah bagaimana narasi kebangkitan rakyat kecil yang dulu menjadi fondasi PDIP, kini justru berbalik menghantam mereka. Rakyat kecil itu, yang dulu disebut-sebut sebagai prioritas, kini merasa ditinggalkan. Mereka menyaksikan elit-elit partai lebih sibuk bersekutu dengan pengusaha besar, terlibat dalam skandal korupsi, dan saling berebut posisi dalam hierarki kekuasaan. Dan disinilah karma itu bekerja. Rakyat yang terluka tidak hanya diam. Mereka perlahan bangkit, menggunakan suara mereka untuk menghukum partai-partai yang dianggap telah mengkhianati amanah. Kekalahan PDIP bukan hanya karena kompetitor yang lebih kuat, tetapi karena luka yang mereka tinggalkan sendiri. Luka itu yang awalnya kecil, kini menganga lebar, menggerus kepercayaan rakyat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya runtuh. Apakah PDIP akan bangkit kembali? Itu sepenuhnya tergantung pada keberanian mereka untuk jujur terhadap diri sendiri. Apakah mereka akan terus menyangkal bahwa kekalahan ini adalah akibat dari dosa politik masa lalu? Atau apakah mereka akan belajar bahwa kekuasaan tanpa moral adalah jalan menuju kehancuran? Satu hal yang pasti, rakyat selalu menjadi hakim terakhir. Dan seperti yang kita saksikan hari ini, karma politik tidak pernah meleset. Ia datang tepat pada waktunya, membawa balasan bagi mereka yang mengabaikan suara nurani demi ambisi pribadi. Kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdiri di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus berjalan di jalan yang sama, mengulang kesalahan yang membuat mereka terperosok? Atau mereka akan memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang menuntut pengorbanan ego, pengakuan atas kesalahan, dan keberanian untuk berubah? Sejarah mungkin akan menjadi saksi, tapi pada akhirnya, rakyatlah yang akan menentukan apakah mereka layak diberi kesempatan kedua, dan hingga saatnya akan tiba. Bayang-bayang karma politik akan terus menghantui, menjadi pengingat bahwa tidak ada kuasa yang abadi jika tidak berpijak pada kebenaran.